Terima kasih, masih bersama Gus Nadir. Gus, menarik tadi Gus garis bawahi bahwa Indonesia bisa dijadikan role model ya. Tapi kalau kita lihat di dalam negeri sendiri, masih saja ada dialektika wacana untuk menjadikan negara kita dasarnya pada khilafah ya. Ini bagaimana ini bisa kita kelola sehingga benar-benar kita masih bisa disebut menjadi role model? Jadi yang menarik ketika terjadi gagasan untuk kembali ke khilafah di tanah air yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia misalnya, yang menarik adalah yang paling keras bersuara menolak justru adalah para ulama kita sendiri. Jadi sudah sepakat itu baik dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, semuanya menolak sistem khilafah. Nah ini luar biasa. Jadi ditolak bukan karena tekanan Barat, ditolak bukan karena Amerika dengan Inggris mengirimkan pasukannya ke sini seperti yang terjadi di Irak, di Afghanistan misalnya, gitu ya. Tapi ditolak karena internal umat sendiri menganggap sudah tidak zamannya lagi untuk menerapkan sistem khilafah. Nah ini yang saya katakan bahwa dunia Barat dan dunia Islam harus belajar menjadikan sebuah role model bahwa ini ternyata yang menolak adalah kalangan ulama sendiri. Saya sendiri misalnya menulis buku Islamiyah Khilafah No untuk menjelaskan bagaimana absurdnya ide untuk kembali ke sistem khilafah zaman lalu. Nah ini muncul dari internal kita sendiri, gitu, tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak luar untuk melakukan dialektika ini, saya kira, Pak. Kalau kita bicara khilafah sudah dilarang secara resmi, tapi mungkin gagasan ideologisnya itu kan tidak pernah mati, mungkin tetap akan berkembang ya. Bagaimana Gus Nadir melihat ini supaya secara gagasan bisa dihilangkan? Nah ini yang kemudian saya lihat bahwa tidak cukup kita hanya berhenti melarang Hizbut Tahrir Indonesia saja. Satu sisi kita tidak bisa melarang sebuah ide atau sebuah gagasan tentang khilafah. Tetapi anggota-anggota HTI yang sudah menyelusup kemana-mana, ke kalangan militer, kalangan pemerintah, kalangan kampus, BUMN, kementerian, nah ini mau diapakan? Kita satu sisi kita tidak mau memperlakukan mereka seperti Orde Baru memperlakukan anggota-anggota PKI misalnya. Pada sisi lain kita juga tidak mau membiarkan begitu saja sehingga mereka organisasi dibubarkan, tapi terus merongrong kedaulatan negara kita. Terus terang di sini saya melihat pemerintah mati gaya untuk menghadapinya. Nah akhirnya muncullah berbagai politisasi agama di tanah air, dan muncullah kemudian upaya-upaya untuk kelompok mayoritas menjadi sewenang-wenang, gitu ya. Dan ini tidak bisa menjadikan Indonesia meningkatkan kualitas demokrasi. Bahwa tadi sudah menjadi role model itu benar, tapi bagaimana kualitas demokrasi kita terus meningkat. Nah ini tidak bisa kita lakukan kalau kita mati gaya, kita kehilangan ide dan gagasan untuk menghadapi kelompok-kelompok itu tadi. Mati gaya ini karena memang takut, tak berdaya, atau karena justru mau menggunakan ini untuk jadi kendaraan politik? Nah itu Bang, persoalannya adalah saya melihat sejumlah elemen di pemerintah menjadikan isu-isu keagamaan ini, apakah itu khilafah ataupun tadi politisasi agama ya, itu dalam kacamata politik. Nah, sementara bagi saya ini adalah pertarungan ideologi. Nah kalau pendekatannya politik, maka kesannya adalah mereka akan dirangkul karena kita butuh suara mereka. Atau nanti kalau dirangkul di saat pilpres atau pileg nanti mereka bisa mendukung kita. Atau misalnya di tingkat nasional mereka dihabisi dalam secara politik gitu ya. Tapi di daerah ternyata banyak sekali partai-partai nasionalis sekuler yang justru bergandengan mesra dengan calon-calon dari partai-partai yang itu tadi. Nah ini jadi pertanyaan. Karena itu saya menganggap bahwa jangan kita selalu melihat ini dari sudut politik. Ini berbahaya buat kelangsungan NKRI. Karena itu kita harus melihat dan bisa memilah mana yang merupakan harus dihadapi dalam level pertarungan ideologi dan mana yang memang hanya merupakan ecek-ecek manuver politik belaka. Gus Nadir melihat konservatisme
Islam, katakanlah tidak hanya Islam, di seluruh dunia juga lagi mengemuka fenomena konservatisme agama ya, Kristen, Katolik juga ada ya. Nah di Islam sendiri apakah konservatisme ini sudah pada tahap yang merasakan atau ini masih dalam konteks yang bisa dikendalikan? Saya kira dialektika antara kelompok yang konservatif dengan kelompok moderat itu akan terus berlangsung sepanjang masa. Karena berada pada tataran gagasan. Nah, kalau hanya berada pada tataran gagasan, tidak ada masalah, Bang. Kita bisa dialog. Mereka bikin buku, saya bikin buku. Mereka tampil di seminar, kita bisa dipanelkan, kita bisa saling bantah secara argumentatif. Tapi kalau sudah menjadi sebuah gerakan politik, nah ini jadi persoalan. Jadi ketika konservatismenya mereka itu menjelma menjadi sebuah gerakan politik untuk kemudian merubah ideologi negara, ini yang tidak lagi bisa dilawan hanya dengan diskusi-diskusi saja, gitu. Hanya dengan ngopi-ngopi di kafe saja tidak bisa. Harus ada langkah yang strategis dan taktis dari pemerintah untuk menghadapi ini agar tidak dengan tangan besi seperti Orde Baru. Tapi juga tidak kebablasan, karena orang-orang gerakan politik konservatif ini mereka sebetulnya adalah penyelundup demokrasi. Mereka anti dengan demokrasi, tapi memanfaatkan ruang yang diberikan demokrasi. Nah ini yang saya kira menjadi persoalan bersama. Apakah Gus Nadir melihat fenomena Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab ini adalah bagian dari fenomena konservatisme? Kita bahas di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Front Pembela Islam ini ada keterkaitannya dengan konservatisme? Secara pemahaman keagamaan, kawan-kawan dari FPI atau Front Pembela Islam ini memang termasuk kalangan konservatif. Konservatif tidak berarti harus radikal, Bang, ya.